Puji nama Tuhan, shalom. Happy bersemangat lagi, shalom. Kita akan siapkan hati kita di pagi hari ini untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelum itu kita akan memulainya dengan doa. Baik Bapak Ibu terkasih, kita akan mulai dengan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita tenangkan hati pikiran kita, fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Karena Tuhan Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kalau kami bangun dan bisa menikmati hidup ini karena kemurahan Tuhan bagi kami. Oleh sebab itu kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kami mulai dengan hidup ini, kami memulai bersama dengan Tuhan, beribadah memuji besarkan nama Tuhan, sehingga sepanjang hari ini hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami akan masuk dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini, persiapkan kami semua sehingga ibadah kami perayaan kami jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani pada saat pagi hari ini, berapa Tuhan memberkati mereka semua, sehingga apa yang mereka lakukan di dalam pelayanan pada pagi hari ini tidak sia-sia, menyenangkan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dan kami semua jemaat juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbanan bagi kami Tuhan. Terima
akan dengarkan kesaksian dari Komisi Wanita. Pujian yang sangat luar biasa. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi dengan penuh kasih saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima kasih. Kita mau jadikan hati kami sebagai tempat kediaman Tuhan. Haleluya Yesus. Jadikan hati
setiap kehidupan kami. Kami boleh ada lagi saat ini Tuhan, itu berkat kebaikan Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Roh Kudus, terima kasih banyak Bapa atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah memuji-muji dan menyembah Tuhan dalam ibadah raya kami hari ini. Tuhan, terima setiap pujian penyembahan kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, tapi juga mendatangkan berkat-berkat dalam kehidupan kami di tengah-tengah kami mengiring Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa dalam surga, Roh Kudus tetap ada Roh Kudus tetap terus mengurapi kami semua tanpa terkecuali, agar kami benar-benar boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati urapan Tuhan yang luar biasa. Secara khusus Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, supaya setiap kebenaran firman Allah yang akan kami dengar, kami percaya akan memberi pertolongan dalam kehidupan kami, menjadi berkat rohani dalam kehidupan kami di tengah-tengah kami mengiring Tuhan. Terima kasih, kami tidak izinkan ada kuasa lain yang coba mau mengganggu konsentrasi kami untuk dengar firman Allah. Kami sepakat, kami tolak, hancurkan hati dalam nama Yesus. Dan biarlah hari ini, tempat ini, ruangan ini, hati kami benar-benar hanya Roh Kudus yang berdaulat, sehingga kami percaya firman Allah yang akan kami dengar, kami akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan sama-sama lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita jemaat Tuhan, puji Tuhan, ada baptisan air atau baptisan selam, ya, di mana anak-anak kita mereka telah dilayani, telah dilakukan prah baptisan, sehingga pada hari ini sebentar kita akan baptis mereka. Ada kurang berapa orang? 10 ya. 10 anak-anak kita akan dibaptis, ya. Apalagi mereka yang sudah terlibat dalam pelayanan beberapa bulan, ya. Jadi merupakan standar kita untuk mereka harus lahir baru dalam mereka melayani Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu yang belum lahir baru, ya, boleh mendaftar lagi. Kita akan buat lagi baptisan pada Prapaskah, ya. Jadi nanti tahun depan Paskah kita akan buat lagi baptisan kalau masih ada jemaat yang belum dilayani soal baptisan selam, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya bahwa kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Amin, Saudara. Ini tanggal berapa ini? Ya. Ini tanggal 9, ya. Tidak rasa kita sudah ada memasuki pertengahan di bulan November ini, ya. Sebagai informasi buat pengurus gereja bahwa minggu kedua di bulan Desember kita akan mengadakan rapat jemaat. Karena itu sebagai informasi buat semua pengurus gereja untuk mempersiapkan laporan masing-masing, ya. Saya mendahului untuk sampaikan ini karena Pak Sekretaris tidak ada, ya, lagi sakit. Jadi di bulan Desember pada minggu kedua, maaf, ya, cek. Di bulan Desember pada minggu yang kedua kita akan mengadakan rapat tahunan, ya. Setiap tahun kita harus buat rapat, dan karena itu sekali lagi buat pengurus jemaat mulai dari komisi sekolah minggu, komisi pemuda dan anak,
komisi pria, komisi wanita, dan pengurus gereja untuk mempersiapkan laporan masing-masing, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita dengan judul khotbah iman yang berkualitas. Haleluya. Sekali lagi judul khotbah pagi hari ini, iman yang berkualitas. Bilang kiri kanan, imanmu harus berkualitas. Sebab kualitas itu menentukan nilai jual. Amin. Haleluya. Kalau kualitasnya bagus, pasti harganya mahal. Haleluya. Ya. Makanya barang-barang yang berkualitas itu pasti mahal. Haleluya. Nah, dan kebanyakan orang cari barang-barang berkualitas. Tentunya Tuhan tidak akan cari orang yang punya iman yang tidak berkualitas. Amin. Haleluya. Tuhan akan cari iman yang berkualitas. Haleluya. Nah, itu yang akan saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini, iman yang berkualitas. Kita lihat firman Tuhan dulu di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22. Kejadian pasalnya yang ke-22. Kita lihat firman Tuhan. Kejadian pasalnya yang ke-22. Kita akan baca ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Tetapi ayat ini sebenarnya dari 1 sampai 19. Ya. Tapi saya akan coba membacanya ayat 1 saja sampai dengan ayat yang ke-5. Tapi perikopnya dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Bapak Ibu ikuti dalam Alkitab saudara masing-masing, baik secara fisik maupun Alkitab elektronik. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana, keledai dan memanggil 2 orang bujangnya serta berkata, Ishak, bukan Ishak Ramba ya. Ya, ini kebetulan saja. Dia berkata, Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatannya lah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu dan apa yang seterusnya. Ya, mungkin tidak lagi asing bagi saudara cerita ini. Ya. Tetapi saya menemukan sesuatu yang luar biasa dari cerita ini. Sehingga saya kasih judulnya iman yang berkualitas. Haleluya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, akhir daripada cerita ini, saudara mungkin sudah tahu, tapi nanti saudara baca bahwasanya Allah gara-gara iman Abraham yang tadi saya bilang berkualitas itu, Allah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan Abraham. Amin. Sehingga tempat itu disebut Allah menyediakan. Haleluya. Saya mau tanya saudara-saudara,
Mau enggak Allah menyediakan apa yang kita perlukan? Haleluya. Ya, kalau Abraham yang dia butuhkan pada saat itu, saudara, Allah sediakan. Ya. Kenapa Allah sediakan? Saya yakin dan percaya alasannya Allah menyediakan itu karena iman Abraham itu berkualitas. Makanya saya ingin kita semua harus punya iman yang berkualitas. Amin, saudara. Haleluya. Sekali lagi di pendahuluan tadi saya katakan bahwa kualitas itu menentukan, ya, barang itu, bahan itu bermutu atau tidak. Ya. Tapi kalau yang biasa cari-cari barang ya asal-asal palsu, ya janganlah, ya. Haleluya. Kalau cari itu yang berkualitas, saudara, ya. Karena berkualitas sangat menentukan sekali. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan. Saya dari firman Tuhan ini minimal, saudara, saya menemukan 3 kebenaran penting, ya. Iman yang berkualitas, ya. Iman yang berkualitas itu yang bagaimana? Yang seperti apa, Pak Pendeta? Bagaimana kita mengetahui orang tersebut memiliki iman yang berkualitas atau tidak? Haleluya. Seperti yang diceritakan dalam kebenaran firman Tuhan, tentunya tidak salah kalau Abraham ini, ya, dapat saya pastikan imannya berkualitas. Kenapa? Dia mendapatkan julukan bapa segala orang beriman. Jadi tidak salah kalau saya merujuk Abraham sebagai seseorang yang memiliki iman yang berkualitas. Karena Tuhan sendiri bilang bahwa Abraham adalah bapa segala orang beriman. Haleluya. Artinya tidak salah kalau kita jadikan Abraham sebagai tolak ukur representatif untuk kita bisa memiliki iman sama seperti Abraham, yang saya sebut iman yang berkualitas. Iman yang berkualitas yang pertama, ayat pertama, perhatikan firman Tuhan bilang begini, ya. Pembacaan firman Tuhan kita, ayat pertama dikatakan begini, perhatikan baik-baik, saudara. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Haleluya. Kalimat ini perhatikan baik-baik, saudara. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Saya ingin garis bawahi kata mencoba. Mencoba di sini, ya, dipahami sebagai ujian. Kalau ada yang bertanya, kenapa Pak Pendeta? Lihat judulnya. Judul di atas jelas dikatakan kepercayaan Abraham diuji. Jadi kata mencoba di sini itu sifatnya ujian. Sebab mencoba itu ada 2 pengertian. Mencoba yang pertama itu ujian, tapi ada mencoba yang kedua yaitu godaan. Kalau godaan itu, godaan itu pasti datang dari iblis. Tapi kalau mencoba yang sifatnya ujian itu pasti datang dari Tuhan. Ya. Nah, terkait dengan kata mencoba di sini, sekali lagi saya mau beritahu, mencoba di sini memiliki arti uji. Artinya Bapak Ibu Saudara, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Allah menguji Abraham. Karena itu saya mau beritahu poin pertama, untuk mengetahui kita ini memiliki iman yang berkualitas. Yang pertama, iman saudara dan saya harus teruji. Kalau saudara dan saya memiliki iman yang tidak teruji, yang belum teruji, apalagi tidak mau melewati atau menghadapi ujian, saya dapat pastikan iman kita belum bisa dikatakan iman berkualitas. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Allah menguji Abraham. Karena itu kebenaran pertama yang saya bisa bagikan buat kita.
Iman yang berkualitas itu iman yang sudah melalui ujian. Atau iman yang sudah teruji. Haleluya. Abraham disebut oleh Tuhan sebagai bapa segala orang percaya, bapa segala orang beriman. Kenapa? Karena sudah melalui apa? Ujian. Jangan sampai kita ini punya iman, tapi waktu ada ujian, ya kita punya sikap belum siap. Haleluya. Jadi iman yang berkualitas adalah iman yang sudah teruji, yang sudah melewati ujian, yang siap hadapi ujian. Itu iman berkualitas. Haleluya. Dan Abraham menjadi salah satu contoh, ya. Abraham menjadi salah satu contoh. Bayangkan, Allah sendiri menguji dia. Kita ini kadang-kadang saudara sudah bagus beriman, tapi ujian datang, ketong kalang kabut. Haleluya. Ya. Jadi ujian itu, dengar, ujian itu Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menguji iman saudara dan saya. Haleluya. Saudara tahu, Tuhan pakai siapa untuk menguji iman Abraham? Pakai siapa? Anaknya sendiri. Anak satu-satunya yang digumuli bertahun-tahun. Bayangkan saudara, anaknya sendiri digumuli bertahun-tahun baru datang, baru dapat. Sudah dapat, baru Tuhan meminta lagi. Haleluya. Jadi Tuhan pakai biasanya orang-orang terdekat untuk menguji iman kita. Tuhan bisa pakai suamimu untuk menguji iman, hai istri-istri. Amin. Iya. Haleluya. Tuhan juga bisa pakai istri-istri untuk menguji iman suami-suami. Amin. Jadi suami-suami, kalau Tuhan pakai istrimu, kau bicara bertahun-tahun sampai anak sobanya, tapi dia tidak mau dengar-dengar. Itu Tuhan lagi pakai dia untuk menguji iman saudara. Jangan sampai bilang, aduh stop sudah, paling kepala batu, cari lain sudah. Itu iman bukan berkualitas. Amin. Dengar orang tua, Tuhan bisa pakai anak-anakmu untuk menguji imanmu sebagai orang tua. Jangan sampai gara-gara anakmu kau bilang, anak durhaka, anak tak tahu diri. Kalau tahu begitu dari dulu, saya kuburku. Iman yang berkualitas, iman yang sudah melewati ujian. Amin. Haleluya. Saya tidak tahu Tuhan sedang menguji iman saudara sekarang dengan cara apa. Jangan sampai Anda menyerah pada saat Anda tengah diuji oleh Tuhan hari-hari ini. Amin. Mari. Saya kadang-kadang, waduh Tuhan, kenapa begini? Tapi saya balik, Tuhan, ternyata saya belajar firman Tuhan ini. Tuhan saja uji Abraham. Haleluya. Anak-anak dengar, kadang-kadang orang kopo bapak, kopo mama, Tuhan pakai untuk menguji anak-anak. Flori mana Flori? Kadang kopo bapak jadi ujian buat kau. Jadi Flori jangan bilang, aduh saya cari bapak lain sudah. Jangan. Itu Tuhan menguji iman Flori. Apalagi sebentar mau dibaptis. Haleluya. Flori bilang, apapun keadaan Bapak Muel, itu adalah Bapak yang Tuhan berikan pada saya. Itu. Supaya Flori jadi memiliki iman yang berkualitas. Amin. Tuhan bisa pakai apa saja. Dan biasanya saudara, kalau saya lihat ini, yang luar biasa Tuhan bisa pakai anaknya. Tuhan bilang, Abraham, persembahkanlah anak. Waduh, itu bukan main-main saudara.
Ya. Bukan main-main. Ya. Mungkin saudara lain ya, tidak seperti Abraham. Tapi saya mau beritahu buat saudara, Tuhan bisa pakai cara orang-orang terdekat kita untuk menguji iman kita. Kalau selama ini suamimu menyakitimu, hari ini Anda di sini tidak kebetulan dengar firman Tuhan. Anda pulang dan bilang, Tuhan, aku mengucap syukur selama ini aku sakit hati terhadap suami saya. Ternyata sadarlah saya bahwa ini ujian dari Tuhan untuk menjadikan saya memiliki iman yang berkualitas. Amin. Haleluya. Anda tidak mungkin punya iman yang berkualitas kalau Anda kalah dari ujian itu atau tidak lulus. Tujuan ujian untuk kita bisa naik level, the next level. Kita pindah pada level yang lebih di atas setelah kita lulus ujian. Abraham lulus ujian. Jadi iman yang berkualitas yang pertama yang saya tahu, iman yang sudah melewati ujian, iman yang siap menghadapi ujian. Itu iman berkualitas. Haleluya. Kalau orang cerita kita, terus kita balas cerita, itu iman tidak berkualitas. Haleluya. Kalau orang cerita kita, kita bilang, Tuhan, aku memberkati. Misalnya Pak Ringo cerita saya, Pak Pendeta itu begini. Saya bilang, Tuhan memberkati Pak Pendeta Ringo. Itu iman berkualitas. Tapi kalau Pak Pendeta itu begini, terus saya bilang, dia lebih soe. Itu iman tidak berkualitas. Haleluya. Ketika orang menjahati kita, lalu kita balas dengan kebaikan, itu yang disebut dengan iman berkualitas. Haleluya. Tapi kalau orang jahati kita, terus kita lagi balas jahat sama dia, oh haleluya. Orang bilang itu udang dan kepiting. Begitu dibakar sama-sama, bilang kiri kanan, bukan saya itu. Bilang, bukan saya itu. Haleluya. Jadi itu yang pertama. Anak-anak yang mau dibaptis harus punya iman berkualitas. Ya. Anda mau dibaptis punya iman berkualitas itu siap lewati ujian. Siap hadapi ujian. Sebab iman yang berkualitas adalah iman yang sudah teruji. Bilang kiri kanan, iman yang sudah teruji. Haleluya. Kalau ada yang tuduh saudara, misalnya istri tuduh sana, kenapa kok kalau naik kerja lama pulang? Orang lain pulang baru kau tinggal di sana bikin apa saja? Pak Isan yang ketawa ini saya tidak ada maksud apa-apa. Ini hanya ya, kalau merasa ya puji Tuhan. Haleluya. Oh, cuma bilang Tuhan memberkati. Saya lama-lama tidak turun karena sesuap nasi. Sadar. Haleluya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita harus betul-betul sekali lagi untuk bisa mengetahui orang itu memiliki iman yang berkualitas. Yang pertama, orang itu dia sanggup, bisa, dan sudah melalui semua ujian. Amin. Amin saudara. Haleluya. Saya tidak tahu hari-hari ini ujian apa yang sedang Anda alami, yang Tuhan berikan. Ingat, ujian, cobaan dalam arti ujian, ya. Jangan saudara bilang kalau godaan itu ujian, bukan ya. Haleluya. Kalau ujian dari Tuhan harus dihadapi. Kalau godaan dari iblis harus apa? Hindari. Haleluya. Kalau godaan dari iblis itu hindari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kerja di kantor-kantor,
Itu seringkali banyak bukan ujian. Jangan bilang, Pak Pendeta saya di kantor itu banyak ujian. Itu bukan ujian. Kalau di kantor-kantor itu bukan ujian ya ibu-ibu ya. Di kantor itu godaan. Tiba-tiba ada datang bapak perut besar. Haleluya. Bulan pertama dia kasih uang, bulan kedua dia kasih uang, bulan ketiga dia kasih uang. Bapak tidak usah, ambil saja. Terapa-apa mau uang sedikit saja ambil. 2 tahun dia tabur. 2 tahun dia tabur. Tahun ketiga dia minta tuayat. Itu godaan, bukan ujian. Ya, ibu-ibu. Saya ulang-ulang ibu-ibu karena dia kan sendiri. Haleluya. Artinya kalau macam ibu-ibu ini kan, ya dia bisa bilang sama Pak Pendeta kan tidak ada salah toh. Haleluya. Itu godaan bukan ujian. Jangan datang lapor ke saya, Pak Pendeta, aduh Bapak ini saya ini ujian. Kenapa? Ujian apa? Aduh ada Bapak begini. Itu bukan ujian, itu godaan. Itu dari iblis. Jangan samakan ujian dan godaan. Kalau godaan begitu, tadi Mami Gembala bilang menghindar. Atau pakai cara Om Ucu. Waktu Tante Poti goda dia, Om Ucu pakai langkah 1000. Dia pakai langkah 1000. Lari meskipun bajunya tertinggal, Tante Poti tahan bajunya. Tapi Om Ucu, ini Om Ucu yang di Alkitab. Kalau ada nama Yusuf sini bukan Yusuf yang ada itu, bukan. Lari. Kalau godaan tuh lari. Haleluya. Tapi Yusuf akhir zaman lain. Hah? Siapa yang jawab itu? Yusuf akhir zaman ini tahu barang godaan. Haleluya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Jadi mari kita mau benar-benar menjadi orang yang siap untuk diuji iman kita. Ya. Jadi orang yang mau hadapi ujian itu. Dan saya percaya kalau Abraham bisa, maka saudara dan saya juga bisa. Karena Abraham itu manusia, kita juga manusia. Amin. Kalau Abraham dikasih kemampuan, saya yakin Tuhan bisa memampukan saudara dan saya. Supaya kita punya iman yang berkualitas. Jadi yang pertama saya ulangi lagi, iman yang berkualitas adalah iman yang siap diuji. Iman yang sudah teruji. Iman yang siap menghadapi ujian. Jadi kalau saudara dan saya tidak mau diuji, tidak siap diuji, maka jangan pernah bermimpi kita memiliki iman yang berkualitas. Haleluya. Yang kedua, ayatnya yang kedua, perhatikan ayat yang kedua. Dikatakan firman Tuhan bilang apa? Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara tahu ayat 2 ini Tuhan bilang apa sama Abraham? Apa isi dari ayat 2 ini? Ayat 2 ini merupakan perintah Allah kepada Ishak. Perhatikan baik-baik. Firman-Nya atau Allah beri perintah, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, saya mau kasih tahu, iman yang berkualitas adalah iman yang taat pada perintah Tuhan. Haleluya. Jadi kita ini akan memiliki iman yang berkualitas manakala saudara taat pada perintah Tuhan. Perintah firman Allah.
Kita tidak akan mungkin punya iman berkualitas kalau firman Tuhan bilang A, yang kita buat B. Haleluya. Jangan jauh-jauh. Firman Tuhan bilang gini, kasihilah musuhmu. Amin. Musuh saja dikasihi. Ini orang yang baru cerita jelek buat kita kemarin, minggu lalu, 1 bulan lalu. Sekarang kita sudah tidak mengasihi dia. Haleluya. Siapa di antara kita yang tidak pernah dikecewakan? Semua kita pernah mengalami kekecewaan. Amin. Apalagi anak-anak muda. Pernah? Anak muda? Tapi firman Tuhan bilang, kasihilah musuh. Musuh saja dikasih, apalagi bukan musuh. Terus Alkitab bilang begini, kita harus mengampuni berapa kali? 70 kali 7. Haleluya. Tapi kita ini, makanya saya bisa lihat orang yang punya iman berkualitas. Orang yang punya iman berkualitas, kalau dia masih simpan dendam, masih benci, ya, masih marah, ingat-ingat masa lalunya, wah, ini iman tidak berkualitas. Bayangkan dia masih ingat dia punya istri kesalahan waktu masih pacaran dulu. Dia masih ingat. Salah saja bilang, kau selupa. Dulu kau bikin begini. Haleluya. Masa lalu. Masa masih ingat? Haleluya. Padahal Alkitab bilang, kita harus selain mengasihi, harus mengampuni. Itu contoh perintah Tuhan. Yang dengar baik, contoh ini di mana kita hidupi sehari-hari. Di mana kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan firman Tuhan bilang kalau kita berdoa lalu kita tidak mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Tuhan tidak akan dengar doa kita. Bahkan waktu kita mau beribadah, kalau kita masih ingat kesalahan, kita harus bereskan dulu, baru kita bawa persembahan kepada Tuhan. Jadi banyak perintah Tuhan, saudara, yang seringkali saudara dan saya kita abaikan, dan itu tidak menjadikan saudara dan saya memiliki iman yang berkualitas. Tapi Abraham, perhatikan perintah Tuhan ayat yang kedua. Saudara perhatikan ayat yang ketiga, ya. Ayat yang ketiga dikatakan firman Tuhan pada ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham yang memasang pelana keledanya dan memanggil 2 orang bujang yang beserta Ishak anaknya, yang membelah juga kayu untuk korban bakar itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 2 dapat perintah dari Tuhan. Ayat 3 dia laksanakan perintah. Haleluya. Ini iman berkualitas. Jadi saya beri poinnya, iman berkualitas itu adalah iman yang taat pada perintah Tuhan. Taat di sini dengar perintah Tuhan terus lakukan. Amin, saudara. Dengar perintah Tuhan dan lakukan. Bilang kiri kanan, dengar perintah Tuhan dan lakukan. Haleluya. Jangan sampai kita cuma dengar. Banyak orang pintar dengar. Tiap hari Minggu masuk gereja, dengar firman. Di gereja haleluya. Sampai di rumah haleluya. Di gereja haleluya, tapi di rumah haleluya. Begitu sampai di rumah, dia pulang baru laki terus menyapu.
Sudah bukan haleluya, halelupa. Sebelum halelupa, halilintar dulu. Kau tidak tahu kah? Saya ini begini, pergi di gereja. Saya jadi singer, saya jadi usher di gereja. Sampai sini, saya capek, Pak. Capek. Ya, iman apa itu? Haleluya. Makanya jarang kita menemukan iman berkualitas di akhir zaman. Pak Pendeta, yang benar saja. Loh, Alkitab bilang kok, di akhir zaman jarang dapat iman berkualitas. Bahkan Tuhan Yesus bilang gini, jangan-jangan Tuhan datang, tidak dapat iman dia di bumi ini. Mana ayatnya? Coba lihat, munculkan ayatnya. Biar saya ngomong ada alasan, ada dasar. Ya, Lukas pasal 18 ayat 8. Saya mau kasih tahu bahwa di akhir zaman, saya khawatir tidak ada lagi orang beriman. Ya, saya mau buktikan buat saudara bahwa saya punya dalil. Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Sudah dapat? Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati? Jangan sampai GB Almasih jemaat yang hebat-hebat ini, Anda kehilangan iman. Makanya saya kasih contoh, ibu mertua saya. Haleluya. Punya alasan untuk tidak masak, punya alasan untuk tidak layani almarhum. Saya berani bilang karena almarhum sudah tidak ada. Kalau dia ada saya tidak berani bilang. Punya alasan. Saudara tahu berapa puluh tahun pegawai negeri almarhum. Masih ada mau bantu. Pernahkah dia bilang gini, sayang, ini gaji pegawai. Ini ada. Haleluya. Tapikah apa? Mama bilang, karena kau tidak pernah kasih saya uang. Tidak pernah gaji saya pegang. Semua aku cuma pegang baru kau kirim di kampung. Yang kau ingat itu cuma kampung. Kerbau dan babi. Itu saja yang kau ingat. Punya alasan untuk menolak suami model itu. Tapi ini yang saya sebut iman berkualitas. Haleluya. Amin. Iman berkualitas, iman yang sudah teruji. Yang kedua, iman yang taat pada perintah Tuhan. Haleluya. Iman yang taat dan melakukan perintah Tuhan. Amin, saudara. Ada yang menangis? Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ibu-ibu, istri-istri, ambillah contoh iman yang berkualitas. Kita sekarang laki baru, karena laki emosi, mungkin tidak sengaja tangan muncul sini. Mungkin tidak sengaja laki karena emosi kaki taekwondo, langsung telepon saya, Pak Pendeta, tolong antar saya ke pengadilan, Kak. Maksudnya apa? Haleluya. Jadi kalau Anda istri tiba-tiba ada merah di sini, bilang ini ujian dari Tuhan. Untuk menjadikan iman saya berkualitas. Dengar bapak-bapak, saya terbelaku karena itu tidak pernah dibenarkan. Istri itu harus disayang dan dikasihi. Bukan dia diciptakan dari tulang rusuk, bukan tulang tangan dan tulang kaki. Istri itu dari tulang rusuk, dijaga, dirawat. Bukan terbuat dari tulang kaki. Lah kok main smackdown ke sana. Nah, haleluya. Makanya Alkitab bilang gini, hai suami-suami,
Kasihilah istrimu. Jadi suami-suami, kasihilah istrimu, sayangi dia. Jaga perasaannya, karena perempuan tuh main perasaan. Sayangi dia. Kalau ada uang, kasih uang. Kalau tidak ada uang, belai-belai. So tidak ada uang, tidak mau belai lagi. Heran saya. Kalau ada uang, kasih uang. Kalau tidak ada uang, ya dibelai-belai. Dia sudah, bila perlu kasih mandi. Haleluya. Ini bayangkan, su tidak kasih uang, gaji su kurang, tidak dibelai. Saya temukan satu rahasia, wanita paling senang kalau suaminya belai-belai dia, pegang rambutnya. Makanya waktu saya pernah lihat ada Pak Roy, pernah dia cari kutu. Saya lihat dia cari kutu sama istrinya. Saya hati hancur. Saya bilang ini pasti, saya Ade ini paling senang sekali dia. Karena perasaan seorang istri kalau suami pegang rambutnya, dia ada perasaan tersendiri. Nah, saya dalam hati, laki-laki bisa cari kutu itu. Tapi memang, ya seperti itu. Kalau Anda malas belai-belai, ya kasih uang. Sekali-sekali ajak Paragon. Ayo Ma, Paragon. Kalau tidak ada bilang, boleh tapi itu cuci mata saja. Saya bilang, iya Mami Gembala, saya tidak malu-malu. Saya Mah, kita ke Paragon. Pergi, lihat-lihat saja ya. Oke. Pergi, kita lihat-lihat. Putar sana, putar sini, ketemu orang. Bapak, Ibu ya. Kita lihat, ambil saja. Saya bilang, oh, ini anugerah. Jadi berkat itu tetap tahu dari mana. Tapi maka coba kalau di rumah saja. Di rumah saja. Apa mau dapat apa? Jalan-jalan. Haleluya. Ketemu orang, akhirnya orang, saya ke pasar. Pak Pendeta ke pasar. Pasar mau beli ikan, tapi saya tidak mau beli dulu, saya jalan-jalan saja. Dengan iman ketemu jemaat. Pas jalan-jalan ketemu jemaat. Wah, beli, yuk cari ke. Pak Pendeta, ada lihat-lihat ini. Saya pura-pura pegang ikan merah, ikan merah. Ambil saja. Haleluya. Jadi, saya mau kasih tahu buat saudara. Iman yang berkualitas itu. Iman yang taat dan melakukan perintah Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan. Iman yang taat dan melakukan perintah Tuhan. Itu berkualitas. Dan itu mahal dalam pandangan Tuhan. Dalam pandangan Tuhan mahal itu begitu. Haleluya. Karena iman yang mau taat. Seperti Abraham. Dia dengar perintah. Ayat yang ketiga dia lakukan. Yang ketiga sekaligus yang terakhir. Karena kita mau pergi ke Tanjung. Untuk baptis 10 orang. Haleluya. Yang ketiga. Coba kita lihat. Ayat 9 dan 10 dari pembacaan firman Tuhan kita. Ayat 9, 10. Dikatakan firman Tuhan begini. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu. Diikatnya Ishak, anaknya itu. Dan diletakkannya di mezbah itu. Di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau. Untuk menyembelih anaknya. Yang ketiga. Saya mau kasih tahu saudara. Iman yang berkualitas. Adalah iman yang disertai dengan keberanian. Perhatikan ayat 9-10. Abraham tidak ada keraguan-raguan. Abraham berani. Ini yang saya sebut iman yang berkualitas adalah iman yang berani. Ada banyak orang beriman tapi penakut. Kalau kita mau beriman harus berani. Bayangkan saudara. Tidak ada keraguan.
Dia taruh anaknya Ishak, dia tarik itu pisau, siap untuk menyembelih. Ini keberanian. Haleluya. Jadi iman itu harus berani. Kita tidak akan pernah melihat mujizat kalau saudara beriman lalu penakut. Jadi kita kalau beriman harus berani. Amin. Ada banyak orang beriman tapi penakut. Anda mau lihat apa? Contoh, saya kasih tahu. Saya kasih contoh. Anda beriman punya rumah besar. Ini contoh ya. Anda mau beriman punya rumah besar. Tapi Anda takut berutang di bank. Kapan punya rumah besar? Haleluya. Tapi pingin Tuhan tolong supaya saya punya rumah besar. Tapi Anda takut berutang ke bank. Saya mau tanya, Anda mau punya rumah? No. Ini yang saya kasih contoh, berani. Kalau soal berani, saya kasih contoh. Ada satu anak Tuhan di sini yang berani, namanya Ibu Linda. Mana Ibu Linda? Oh itu. Itu iman plus berani. Haleluya. Kita ini nggak berani. Kita ini banyak kalkulator, hitung-hitungan. Kalau ambil ini, pendapatan begini, aduh nanti nggak cukup bayar. Iman itu bukan seperti itu. Iman itu bertindak sebelum kita lihat. Ada kan penjelasan iman di Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum dilihat. Kita ini kan sudah hitung-hitungan duluan. Saya berapa jemaat saya bilang, kau beli mobil sudah. Dia bilang, aduh Pak Pendeta, gaji sekian, makan sekian, mana bayar mobil. Itu namanya orang beriman tapi penakut. Saya mau kasih tahu buat saudara, Tuhan kita tidak akan pernah membuat saudara dan saya kewalahan. Amin. Haleluya. Ibu Linda sarjana kah? Ibu Linda sarjana? Ibu Linda bukan sarjana. Mungkin SMA. SMA kah? SMA. Oh, lihat. Modal berani. Haleluya. Dalam waktu berapa tahun di Sorong? Ikut kita? 5 tahun ikut saya, ikut gereja sini. Punya rumah, punya mobil, punya ini, punya usaha, bisnis jalan. Cuman modal beriman dan berani. Haleluya. Coba tanya utangnya di bank, numpuk. Kalau enggak berani, enggak bisa. Iman berani. Amin. Saya ini cuma modal iman berani saja. Haleluya. Jadi tolong harus berani. Amin. Iman berkualitas. Lihat ini Abraham. Abraham tidak ada keraguan-raguannya saudara. Dia ambil anaknya. Dia taruh di mesbah. Dia bayangkan dia cabut. Dia cabut itu apa? Pisau. Mau sembelih. Ayat selanjutnya apa yang dikatakan? Malaikat Tuhan dari surga bilang, Abraham, jangan kau apa-apakan dia. Haleluya. Jadi Tuhan itu lihat keberanian kita. Makanya Roma, Paulus bilang sama jemaat di Roma, Allah turut bekerja. Bukan Allah di depan kita. Kita dulu baru Allah dari belakang lihat. Dia sudah lakukan. Allah bekerja. Haleluya. Jangan pakai kalkulator. Mujizat itu tidak perlu pakai kalkulator. Kita seringkali kalkulator kan. Kalau kita misalnya contoh, mau ambil mobil. Hitung. Gaji saya 5 juta.
bayar ini, bayar ini, bayar ini. Saya mau kasih tahu, sampai kapanpun tidak akan bisa. Haleluya. Kalau Anda hitung-hitungan seperti itu, pasti tidak bisa. Tapi kalau Anda berani, saya berani. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Amin, saudara. Jadi harus berani. Saya kasih contoh buat saudara, saya ini orang paling berani. Haleluya. Waktu saya masih gereja lama, saya berdoa, Tuhan, kalau bisa saya dapat kendaraan satu. Tuhan, apalagi saya bergumul Fortuner. Kalau hitung-hitungan tidak bisa, tidak mungkin, omong kosong. Dalam 1 bulan saya harus bayar puluhan juta per bulan selama 3 tahun. Haleluya. Orang bilang perpuluhan, hitung perpuluhan. Haleluya. Orang bilang perpuluhan, saya bilang hitung perpuluhan. Kalau bukan berani, tak bisa. Kalau mau pakai kalkulator, hitung-hitungan, tidak bisa. Dan itu yang saya lihat. Langit terbuka, segala arah. Haleluya. Banyak teman-teman saya yang saya tidak pikirkan disediakan. Amin, saudara. Termasuk salah satu contoh pembangunan gedung kita ini. Hanya teman main bulu tangkis, teman saya saja bisa bantu kita dengan dana miliaran. Kalau bukan tidak berani, coba saya dulu. Jemaat, waktu itu jemaat masih sedikit. Kita bikin saja gereja ukuran 10 kali 20. Haleluya. Mau jadi apa? Jadilah seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman yang berkualitas. Yang saya tahu dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang ketiga, iman harus berani tanpa ada keraguan-raguan. Amin. Haleluya. Bilang kiri kanan, kau harus berani. Kalau mau maju harus berani, Pak, Bu. Kalau mau maju harus berani. Jangan jadi penakut. Haleluya. Mujizat itu, dengar baik, mujizat itu peristiwa supranatural yang tidak bisa dilogikakan, yang tidak bisa kita pikirkan. Selama Anda masih bisa pikir, itu belum mujizat. Kalau Anda bilang begini, pendapatan saya 5 juta, contoh. Bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Oh cukup, maju. Itu enggak mujizat. Itu biasa itu. Kalau Anda kalkulator begitu, saya pendapatan 10 juta, contoh. Saya ambil ini, bayar ini. Oh, masih ada sisa 2 juta. Itu bukan mujizat. Yang mujizat itu minus. Tapi Anda berani. Tidak. Itu baru mujizat. Setelah Anda kalkulasi, Anda minus. Tapi Anda bilang, tidak. Saya punya Tuhan. Sanggup mengadakan segala sesuatu. Maju. Itu baru namanya mujizat. Jadi jangan ngomong mujizat kalau Anda kalkulasi masih ada sisa. Terus Anda bilang, ini pertolongan Tuhan. Oh, bukan itu. Anda mampu. Kalau kita mampu, itu bukan mujizat. Haleluya. Amin. Jadi yang ketiga, saya ulangi lagi. Iman yang berkualitas adalah iman yang disertai dengan keberanian tanpa ada keraguan. Seperti Abraham. Dia berani, tidak ada ragu-ragu. Dia taruh anaknya dan dia siap sembelih. Dan pada saat itu Allah tidak pernah terlambat.
Pertolongannya datang tepat pada waktunya. Malaikat Tuhan berteriak dari atas, Abraham, jangan kau apa-apakan dia. Haleluya. Amin. Saya simpulkan firman Tuhan. Iman yang berkualitas. Seperti apakah orang yang memiliki iman yang berkualitas itu? Yang pertama, orang itu siap menghadapi ujian. Orang itu imannya sudah teruji. Siap menghadapi semua ujian. Yang kedua, orang yang memiliki iman berkualitas harus taat pada perintah Tuhan dan laksanakan. Dan yang ketiga, iman yang berkualitas adalah iman yang disertai dengan keberanian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan di saat ini. Haleluya. Mari pemain musik singer maju ke depan. Haleluya. Biarlah kita semua mau memiliki iman yang berkualitas. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita dituntut untuk memiliki iman yang berkualitas. Terlalu banyak ujian, terlalu banyak persoalan yang kita hadapi. Tanpa punya iman berkualitas, kita tidak akan mungkin melihat pertolongan Tuhan. Seperti Abraham mengalami pertolongan Tuhan. Alkitab berkata pada ayat-ayat selanjutnya, Allah menyediakan apa yang dibutuhkan pada kita. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Kau Tuhan jadi andalanku, dan apa yang seterusnya. Sambil kita meminta pada Tuhan, biar Tuhan buat, Tuhan beri saudara dan saya punya iman yang berkualitas. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Kita nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Di saat aku
percaya hari-hari ini kami akan melihat dan menikmati, mengalami mujizat Tuhan ketika kami memiliki iman yang berkualitas. Tuhan tolong kami supaya hari-hari ini Tuhan tuntun, bimbing kami, Roh Kudus bantu kami supaya kami juga memiliki iman yang berkualitas sebagaimana Abraham. Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan firman Tuhan ini yang sudah kami dengar dan renungkan bersama-sama. Serta Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk mempraktekkan setiap kebenaran firman Allah. Karena kami percaya diberkatilah dan berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami. Tuhan memberkati setiap persembahan yang akan diberikan. Apapun yang akan kami tabur saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya ada saatnya Tuhan kami akan menuai. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal dan sampai kekal. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur buat firman-Mu, dan kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan berbagi saat siang hari ini. Dengan penuh kasih saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Punya di bersama sembah, sebab Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang terus perhatikan dan peduli setiap kehidupan kami. Sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk semua pergumulan kami, baik secara gereja tapi juga secara pribadi, lepas pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan memberkati semua pergumulan kami. Kami percaya yang terbaiklah yang Tuhan sediakan bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara tanah air kami, berdoa untuk tanah Papua, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya diberkati oleh Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, persatukan kami supaya dengan gereja Tuhan, apapun denominasi kami akan membawa banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, kesejahteraan kota kami tetap serahkan dan berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan menolong sehingga kota di mana kami tinggal terus ada kesejahteraan dan kedamaian di dalamnya. Tuhan tolong para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari presiden sampai kepada pemimpin yang terendah sekalipun. Bapak, kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan tolong lawat dimanapun mereka berada. Yang lemah kuatkan, yang sakit sembuhkan, bahkan yang punya persoalan masalah diberi jalan keluar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kehidupan kami di minggu ini hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong hari-hari hidup kami. Kami merasakan penyertaan Tuhan selalu sempurna. Terima kasih Bapa.
berdoa untuk usaha, bisnis, pekerjaan jemaat, karir, pendidikan daripada jemaat. Dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membuat kami naik terus dan bukan turun. Tuhan akan membuat kami berkembang Tuhan. Karena kami percaya bersama-sama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa dalam surga. Berdoa secara khusus untuk acara pelaksanaan baptisan selam yang akan kami laksanakan di Tanjung Tuhan. Kami berdoa Tuhan mendahului dari semua perkara. Beri kami cuaca yang baik Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus dalam acara yang boleh terlaksana dengan baik. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Para peserta baptis, hamba berdoa Tuhan tolong mereka. Dalam nama Yesus Tuhan melihat setiap komitmen mereka. Karena itu dalam nama Yesus Tuhan tolong sehingga mereka boleh menerima kelahiran baru ini dengan sungguh-sungguh Bapa, sehingga mereka senantiasa akan terus mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan kekal dan sampai kekal. Saatnya kami akan kembali pulang, Tuhan menyertai kami yang akan kembali pulang. Pimpin dalam perjalanan, tibakan di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Di sana ada syukur, pujian, terima kasih yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur dan kami akhiri ibadah raya kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian angkat kedua tangan saudara, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di surga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, ini keluargaku Tuhan.